Berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI, Gereja Kristen Indonesia. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, apapun yang kau punyai, Tuhan akan memakainya untuk kemuliaannya. Mari saya ajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup, firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup kami untuk kami tetap terus berjalan di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita banyak beralasan ketika kita diminta untuk pelayanan. Kita mungkin beralasan, aduh aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, aku ini masih muda, atau sebaliknya aku ini sudah terlalu tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah bahwa Allah tidak melihat apa yang kau punyai, tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hatimu. Ketika kita memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, maka apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang kita miliki, kemampuan sekecil apapun, Tuhan akan memakai. Jika memang kita mau dengan tulus, memiliki kerinduan yang besar untuk dipakai oleh Tuhan. Saya teringat akan satu tokoh dalam Alkitab, di dalam yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Seorang hakim, salah satu hakim yang dicatat hanya satu ayat di dalam kitab ini, yaitu seorang hakim yang bernama Samgar. Hakim dalam konteks Israel pada zaman itu adalah seorang yang dipilih Allah untuk menolong Israel, untuk memimpin orang-orang Israel di wilayah-wilayah tertentu untuk tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan, untuk tetap bisa hidup, bertahan hidup menghadapi lawan dan musuhnya, dan juga untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan sosial dan hukum mereka. Kita mengenal nama hakim-hakim yang cukup terkenal, seperti misalnya Deborah, kemudian ada Gideon, dan yang paling terkenal yaitu Simson. Dari antara banyak hakim-hakim, ada satu hakim yang seperti saya tadi katakan, hanya satu ayat saja dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Saya akan bacakan dari kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Hakim-Hakim 3 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sesudah dia, jadi sesudah Ehud, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah saudara, ada seorang hakim yang bernama Samgar dicatat di sini. Hanya satu ayat dicatat di sana. Dan dia tidak sekuat Simson. Dia juga tidak seterkenal Gideon yang bisa mengumpulkan ribuan orang. Tapi di sini dicatat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa modal Samgar? Seperti tadi saya katakan, dia bukan orang yang terkenal, ternama sehingga bisa mengumpulkan ribuan orang seperti Gideon ataupun juga Deborah. Dia juga bukan seperti Simson yang begitu kuat, gagah, perkasa, sehingga dengan tangan kosong dia bisa menghalau musuh. Tetapi dia memakai alat yang kemungkinan besar memang Samgar ini seorang
peternak atau penggembala lembu. Di sana dikatakan ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu itu bukan senjata, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu sejenis alat yang memang ada satu ujung yang runcing begitu, yang dipakai untuk memukul ringan begitu ya, lembu-lembu supaya tidak lari kemana-mana, supaya jalannya terarah ke depan, seperti yang dikehendaki oleh si gembala atau peternaknya. Bukan senjata, tapi alat bantu. Tapi di tangan Samgar, Tuhan ubah itu menjadi alat untuk menghalau musuh, alat untuk menyelamatkan Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti hari ini tema yang saya angkat untuk kita bersama-sama renungkan, apa sih yang kita miliki? Apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang kita miliki, Tuhan bisa memakai itu untuk memuliakan Dia. Seperti Samgar, orang Israel saat itu belum memiliki raja, tidak ada nabi, tetapi Tuhan membangkitkan seorang yang tidak terkenal, tidak memiliki kemampuan khusus, tetapi apa yang ada padanya, sebuah alat sangat sederhana. Penghalau lembu itu pun juga alat bantu, bukan senjata, tetapi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang saya kembali bertanya, apa yang Bapak Ibu Saudara miliki? Tidak perlu banyak, tidak perlu yang spektakuler. Hanya apakah hatimu, hati Bapak Ibu Saudara, mau dipakai seperti Samgar? Saat itu Samgar dipakai untuk menyelamatkan umat Israel. Tetapi saat ini, saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan ingin pakai juga untuk menyelamatkan umatnya, bukan dengan cara membunuh, bukan dengan cara seperti Samgar, tetapi dengan cara melayani Dia. Panggilan pelayanan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bisa melalui berbagai hal, melalui gereja, melalui saudara-saudara seiman, atau juga melalui komunitas di tempat kita berada. Kalau Tuhan memanggil saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk melakukan sesuatu, untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong sesama, untuk mengerjakan sesuatu yang baik untuk banyak orang, menjadi berkat. Apapun itu, mari saudara, jangan beralasan, aku tidak punya apa-apa, aku ini siapa, aku bukan orang yang dikenal, aku bukan orang ini itu dan lain sebagainya. Jangan. Tuhan bisa memakai Samgar, Tuhan bisa mengubah alat bantu yang sederhana itu menjadi alat yang luar biasa. Demikian juga dengan apa yang ada pada diri saudara, Bapak Ibu, dan juga saya. Apapun itu yang ada pada diri kita, talenta yang mungkin sejak kecil kita miliki, kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita miliki. Kita ini mungkin dikenal sebagai orang yang ramah, mudah atau murah senyum, atau kita ini dikenal sebagai, walaupun kita ini seorang yang pendiam, tetapi kita ini dikenal sebagai orang yang ringan tangan. Hal-hal sekecil itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan pakai. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan itu, melalui siapapun, bisa melalui gereja, rekan-rekan sepelayanan, seperti saya katakan tadi, melalui komunitas kita, kerjakanlah. Dan ketika kita mengerjakannya, Tuhan bisa mengubah, sama seperti Samgar saat itu, bisa mengubah apa yang saudara, Bapak Ibu, dan saya lakukan, walaupun mungkin sederhana, kecil dengan apa yang kita miliki, Tuhan akan mengubah menjadi satu hal yang besar, perkara yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi,
Jangan kita beralasan kita tidak memiliki apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi milikilah kerinduan untuk dipakai Tuhan. Dimanapun, kapanpun, sebagai apapun. Karena Tuhan yang akan menolong, memperlengkapi, dan memberdaya gunakan. Untuk semata-mata untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, ampuni kami Tuhan. Jika seringkali kami banyak alasan untuk melayani kami, memiliki kerinduan untuk menjadi berkat, ingin kami kerjakan. Memiliki kerinduan untuk melayani kami dan tolonglah melakukan kami apapun, segala sesuatu yang kami lakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan satu tokoh Alkitab, satu hakim Samgar, yang kiranya juga menjadi inspirasi bagi kami. Menjadi bukti bahwa Allah tidak melihat kekuatan, ketenaran, kepemilikan, apapun itu, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati. Karena itu biarlah Engkau melihat hati kami Tuhan, supaya kami memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan melalui berbagai hal yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan. Baik di gereja, di dalam komunitas kami, di tempat kami bekerja, dalam kami menjalani profesi kami dimanapun. Pakailah kami Tuhan, tolonglah kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.